Pokoknya paling sedikit 25.000 Mbak Mel. Oh iya saya dawamkannya di setengah bulan terakhir. Tapi apa yang terjadi Mbak Mel, bukannya seperti apa yang saya minta dikasih Allah, malah lebih dari itu yang saya terima Mbak Mel. Tanpa disangka-sangka Mbak Mel, wakil kepala sekolah anak saya ingin membiayai keberangkatan ke universitas di Tiongkok Mbak Mel. Padahal saya udah bilang yang berjumlah hampir 20 juta. Saya minta 1,5 juta, Allah malah memberi saya 20 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya. Yang mau punya tasbih samaan, ini tasbih Iqiblat tapi yang model baru, lebih ringan, ada 4 channel, ada tanggalnya, ada jamnya. Tuh Masya Allah, teman-teman langsung aja ke mm.official1 atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari, sebentar nih aku buka. Ini dari Mbak Enda Kumalasari di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni saya yang kedua dari Enda Kumalasari di Medan. Oh iya Mbak Mel, kemarin saya ada diterpa masalah hutang riba 1,5 juta. Hingga saya bingung untuk membayarnya karena udah telat 5 bulan dengan bunganya. Rentenirnya udah mintain hutang saya Mbak Mel, saya dawamkan sholawat Jibril nggak tentu. Dari 25.000 hingga 50.000 Mbak Mel, wah Masya Allah luar biasa ya. Pokoknya paling sedikit 25.000 Mbak Mel. Oh iya saya dawamkannya di setengah bulan terakhir. Tapi apa yang terjadi Mbak Mel, bukannya seperti apa yang saya minta dikasih Allah, malah lebih dari itu yang saya terima Mbak Mel. Tuh Masya Allah. Tanpa disangka-sangka Mbak Mel, wakil kepala sekolah anak saya ingin membiayai keberangkatan ke universitas di Tiongkok Mbak Mel. Padahal saya udah bilang yang berjumlah hampir 20 juta. Saya minta 1,5 juta, Allah malah memberi saya 20 juta. Dengan adanya wakil kepala sekolah yang membiayainya, the power of salawat. Terima kasih, alhamdulillah Mbak Mel. Sekian testimoni dari saya, doain ya Mbak Mel, utang riba saya segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, aku butuhnya 1,5 juta ya Allah buat bayar rentenir, ya Allah buat bayar. Entar lu ya, ini ada yang ngeganjal apa sih? Oh tali. Jadi aku pakai celananya ada talinya gitu loh. Masya Allah, balik lagi ya. Nggak fokus tadi. Aku butuh 1,5 juta ya Allah, tolongin ya Allah. Baca sholawat Jibril sampai 25.000. Tapi Allah yang maha baik, Allah maha tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Kata Allah, udah cuma gampang. Ini dulu nih. Dikasih 20 juta sama Allah, dibiayain anaknya ya. Bener ya tadi, anaknya ke universitas di Tiongkok dibiayain sebanyak 20 juta. Masya Allah.
Luar biasa, Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Semangat terus Mbak, baca lagi salawatnya dan siap-siap menerima keajaiban demi keajaiban dalam hidup. Siapapun, gak cuman Mbak Enda, kita semua. Jangan pernah tinggalin salawat, siap-siap, pokoknya siap-siap aja akan dapat banyak keajaiban-keajaiban dari Allah buat kita. Ya, jangan kurang-kurangin baca salawat. Minimal baca salawat Jibril teman-teman. Kenapa? Kita ini sedang kejar-kejaran sama waktu. Kita waktu terus berjalan. Aku ini bikin video di hari Rabu. Besok udah Kamis, besok Jumat, besok udah Rabu lagi. Udah Rabu lagi, udah Rabu lagi, udah terus berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Dan kita sedang menuju kematian kita. Pernah gak sih teman-teman kepikir ke situ? Ya, kita nih lagi berjalan, menjalani hari-hari kita, menuju kematian kita. Lagi di antrian kita ini teman-teman. Ya, jadi kalaupun teman-teman lagi sedih, banyak masalah, banyak utang, gak kelar-kelar, alhamdulillah ya Allah. Meskipun hidupku susah, meskipun aku banyak utang, tapi Engkau mengenalkan aku dengan sholawat. Itu kesempatan banget teman-teman buat kita mengejar waktu kita ini. Maka jangan sia-siakan ya teman-teman ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Untuk bisa mengejar sebanyak-banyaknya ya sholawat Jibril kan. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Itu dosa kita banyak banget. Kejar ampunan Allah. Kejar, perbanyak baca sholawat. Biar apa? Ketika kita masuk ke dalam kubur, kita gak nyesel. Alhamdulillah di sisa waktuku, di sisa umurku aku baca sholawat. Bisa nambah-nambah pahala, bisa ngeringanin semuanya, alhamdulillah. Tuh teman-teman. Ya, walaupun kalian lagi sedih gara-gara gak punya duit, baca salawat. Udah mah ditolong sama Allah, dikasih kenikmatan dunia, dikasih juga insya Allah kenikmatan akhirat. Amin ya. Aku baca testimoni berikutnya ya teman-teman. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya ya. Assalamualaikum Mbak Mil, waalaikumsalam. Mau cerita Mbak sedikit. Jadi aku udah pernah ngamalin salawat munjiat paling dikit 500 per hari. Mbak Inge ya teman-teman namanya ya. Per hari paling dikit. Di saat aku butuh pertolongan Allah untuk lunasin hutang ribaku, malah aku dikasih amanah Mbak, anak yang keempat, padahal aku nggak berharap loh Mbak. Malah maunya dilunasi hutang, tapi kok malah dikasih anak lagi. Terus sampai sekarang anak usia 5 bulan, perekonomian belum juga membaik Mbak, tapi aku tetap berbaik sangka sama Allah. Aku tetap sholawat sebisa mungkin, aku bangun buat tahajud, aku ikhlas Mbak, aku sabar, aku yakin suatu hari nanti Allah kasih kabar gembira yang bertubi-tubi buatku Mbak, amin. Oh iya, aku juga ngamalin sholawat yang lain Mbak sambil nidurin anak, bantu dia ya Mbak. Bantu doa ya Mbak, semoga Allah Mbak Mel sekeluarga diberi keberkahan, dikuasakan rezeki, diberikan mungkin ya. Dan selalu dimudahkan segala urusan juga kesehatan dari Allah, amin ya. Masya Allah Mbak Inge pengennya bebas dari riba. Tapi kok dikasih anak lagi ya Allah, anak keempat. Dan sekarang anak udah usia 5 bulan, anak keempatnya, dan perekonomian belum membaik. Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Ya, para pejuang garis 2 itu susah loh buat ngedapetin anak. Ya kan? Bener nggak? Dan Masya Allah bersyukur loh punya anak 4. Kenapa? Nih, ketika kita meninggal dunia dari 4 anak nih, yang pertama lagi nggak bisa doain, yang ada yang kedua nggak bisa, ada yang ketiga lagi nggak bisa, ada yang keempat. Dari 4 ini nggak mungkin dalam satu hari nggak ada yang doa buat kita. Bener nggak? Salah satunya doain. Ya contohnya almarhumah mama aku sendiri, anaknya 5. Hari ini aku lagi nggak bisa doa, aku yakin adik-adikku yang lain mendoakan. Hari ini mereka lagi nggak bisa doain, aku doain gitu loh teman-teman. Ya apalagi kalau ke-5-5-nya, ke-4-4-nya berdoa setiap hari untuk orang tuanya. Wah nikmat banget, itu yang dinamakan rizki yang sesungguhnya. Apa kabar dengan kita yang anaknya 2, anaknya 1, iya kan? Anakku 2 nih teman-teman. Sebenarnya aku pengen anak aku banyak gitu loh. Anak aku bisa 4, bisa 5 kayak mamaku gitu ya. Tapi apa daya, ya sudah segini anaknya. Mau nambah lagi kagak bisa-bisa gitu loh ya teman-teman ya. Mungkin jalannya cuma 2 aja anaknya.
Tuh, jadi bersyukur. Punya anak banyak itu banyak rezeki, bener. Tapi rezekinya bukan dunia, gitu loh. Rezekinya tuh nanti ketika kita meninggal dunia, itu bener-bener kita ngerasain tuh teman-teman. Doa dari anak-anak kita, tuh Masya Allah. Ya Allah tahu yang terbaik. Barangkali si anak keempat ini nih nantinya yang ngangkat derajat orang tua. Yang penting ikhlas terus, ya sabar. Jangan ngelihat kanan kiri, jangan ngelihat orang yang hidupnya enak, jangan. Jangan lihat IG aku, story aku, kalau misalnya story aku bikin hati kalian sedih, jangan. Ya enak banget Mbak Mel hidupnya, ada yang komen waktu itu, pengen banget kehidupannya enak seperti Mbak Mel, hey ya. Nggak enak-enak aja, yang ditampilin yang enak lah, masa iya lagi sedih di pojokan ditampilin, kan enggak juga ya. Ya nggak sih? Kita nggak perlu menampilkan kesedihan kita. Kesenangan yang ditampilkan hanya wujud syukur. Nggak perlu kita nampilin kesedihan kita, buat apa? Buat dikasihanin orang. Kita nampilin kesusahan hidup kita nggak punya duit, buat apa? Biar orang-orang pada ngasihanin. Mau gitu dikasihanin orang. Ih, jangan ya teman-teman ya. Salah satu caranya kalau kita mau lepas dari kesusahan ya, kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, ke ekonominya lebih baik, jangan kita punya mental yang kepengennya dikasihanin orang. Jangan. Ya, jangan deh teman-teman. Walaupun kita susah, tapi kita bisa hidup berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak perlu belas kasihan orang. Kita butuhnya Allah aja. Kita butuhnya dikasihanin sama Allah, kita butuhnya diperhatiin sama Allah, kita butuhnya disayang sama Allah. Kenapa? Allah bisa ngebantu. Kalau orang lain ngasihanin sebatas ngasihanin, abis itu ya bisa aja diomongin belum tentu dibantu, ya nggak? Ya kan teman-teman, jangan ya. Kalau bisa teman-teman mending daripada sedih ngadu ke orang, berharap orang itu bantu, mending ngadu ke Allah. Ya Allah, gak punya duit, tolongin. Allah pasti nolongin. Gak mungkin Allah gak nolongin. Ya, lanjut aku baca kisah berikutnya ya teman-teman. Ini dari siapa nih? Ibu W di Bogor. Assalamualaikum Mbak Melisa yang cantik, soleha, Masya Allah. Udah dibilang cantik, soleha, lagi terbang deh nih emak-emak ya. Saya Ibu W dari Bogor. Iya Mbak, aku pengen kasih testimoni tentang keajaiban sholawat munjiat. Nanti ya Mbak, kalau dapat keajaiban lagi, kali ini aku mau bertanya, oh ini bukan testimoni, udah nggak apa-apa. Jadi aku lagi punya masalah Mbak, aku punya tunggakan kontrakan 3 bulan sebesar 1.500.000. Aku bingung banget, aku pendam sendiri, cuma sama Allah aku bisa cerita. Karena kalau cerita sama suami pun, suami tidak memungkinkan untuk bisa membayar. Udah gitu aku takut suami drop lagi Mbak Mel kalau tahu karena suami punya gula. Alhamdulillah ibu kontrakan enggak pernah marah-marah, tiap kali menagih tapi akunya yang enggak enak. Mbak, tiap kali ibu kontrakan nagih aku selalu ngarang-ngarang cerita dan berbohong padahal dalam hati aku selalu bilang, "Ya Allah, sebenarnya aku nggak mau bohong. Aku tahu ini dosa ya Allah, tapi aku terpaksa aku harus sama ibu kontrakan Mbak Mel. Aku harus bohong mungkin ya. Apa aku harus sama ibu kontrakan Mbak Mel? Apa aku harus ngomong mungkin ya, jujur ya? Kalau selama ini aku suka ngarang-ngarang cerita tapi aku malu Mbak Mel atau kencengin lagi ibadah sama 1.000 munjiatnya Mbak Mel. Udah berapa kali aku coba baca 1.000 munjiat Mbak Mel. Tiap selesai Isya tapi selalu gagal, kalah sama ngantuk Mbak Mel. Karena aku butuh waktu 5 jam buat baca munjiat, segitu dulu aja. Terima kasih, wassalamualaikum. Kalau soal bohong, ya nggak bagus, udah jangan bohong lagi, ya. Dan itu sudah jadi ibarat kan itu aib ya bohong, ya sudah, nggak usah lagi dibongkar-bongkar, sama Allah ditutup udah, ya. Aku nggak tahu kamu bohong apa nih Mbak, makanya aku mau ngasih jawaban juga bingung ya. Tapi intinya kalau kita punya masa lalu yang buruk, udahlah ditutup, nggak usah kita cerita-ceritain. Karena Allah sudah menutup aib kita. Lalu ke depannya ya jangan bohong lagi sama si ibu, ke depannya jujur, gitu loh. Lalu harus bagaimana? Sholawatan, benerin sholat. Kalau memang sekali duduk itu kalah sama ngantuk, ya bacanya sambil aktivitas, gitu loh. Baca sambil aktivitas, kalau memang ngantuk nggak bisa nih, bacanya sambil aktivitas. Jangan sampai gara-gara kepengen sekali duduk baca munjiat, akhirnya nggak baca-baca. Jangan, naujubillah, kapan kelarnya nih masalah, ya.
Minimal baca sholawat Jibril lah sambil aktivitas, targetin sehari 10.000. Allah pasti nolong teman-teman. Dan teman-teman, ya pertolongan itu rasanya sulit datang kalau kita masih mengejar hasil. Kita masih ngoyo gitu loh, kayak mana nih gitu. Kayak kita lagi nungguin paket, rasanya semakin kita tunggu itu semakin lama, itu yang lagi aku rasain ya. Aku beli paket ya aku beli paket gitu kan, beli paket belanja dari luar kota gitu ya, dan semakin kutungguin, semakin dikit-dikit kulihat itu aplikasinya gitu ya, kok semakin kayak kok nggak datang-datang, kok nggak jalan-jalan, kok nggak gerak-gerak gitu. Tapi ketika nggak ditungguin, ya udah biarin aja, pokoknya entar juga datang, itu tahu-tahu datang nggak berasa gitu loh. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya ya teman-teman ya. Jadi kita boleh mengejar dengan amalan-amalan, salah satunya sholawat, sholat tepat waktu gitu kan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tapi kita jangan ngejar hasilnya, kembalikan lagi ke Allah. Satu, urusan hasil terserah Allah. Kita tugasnya bagaimana caranya kita berjuang untuk meraih Allah. Supaya kita nih pantas dapat pertolongan gitu. Supaya Allah kasihan sama kita gitu loh. Tapi jangan kita ngejar hasilnya. Mana nih kok lama banget, jangan. Semakin kita ngoyo nungguin hasil semakin jauh tuh hasilnya. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar terus rezekinya, dikabulkan segala doa-doanya, amin ya, dijabah segala doa-doanya, amin amin rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman, semoga segala hajatnya segera terwujud. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.